Ruangan yang tidak luas itu serba putih, aroma obat-obatan yang menggelitik indera penciuman tidak lagi Yen hiraukan. Meski setengah mati dia sangat membencinya. Ya, Yen benci semua hal yang berbau rumah sakit, namun kali ini dia sama sekali tidak memikirkan itu karena Kim Tae-yong terlanjur memenuhi isi kepalanya. Di bagian tepi ranjang rawat, Yen duduk berdampingan dengan Tae-yong. Mereka membiarkan hening terus menyelimuti dan membiarkan mata mereka terus bertemu. Yen mendapati bibir Tae-yong melengkung. Pria itu tersenyum tulus padanya, namun entah kenapa kali ini Yen merasa senyuman itu menyakitkan di hatinya. Yen memutuskan untuk menunduk, menghindari tatapan Tae-yong dan beralih memperhatikan telapak tangan kanan Tae-yong yang dibalut perban. Yen meraihnya, lalu dengan hati-hati dia membawa tangan Tae-yong ke pangkuannya, terusnya dengan lembut. Yen mendongak menatap Tae-yong, mendapati pria itu masih tersenyum padanya. Jadi dokter sudah selesai memeriksamu, dokter juga sudah selesai mengobati lukaku. Ayo kita sudah boleh pulang. Tanya Tim tak peduli dengan ucapan Yen yang baru saja wanita itu lontarkan. Yen menatap Taeyong dengan mata semakin memerah, sedangkan Taeyong kembali bersuara. Aku ingin pulang, aku ingin memasak makanan yang enak untukmu. Kau harus makan yang banyak. Yen tidak boleh sakit lagi. Senyum Taeyong mengambang di akhir kalimat. Dia memberikan kecupan hangat di kening Yen cukup lama. Setibanya di hadapan Yen dan Taeyong, Yunjin memandangi mereka bergantian, lalu dia memfokuskan padanya pada Taeyong yang berkata, Taeyong, panggilnya dengan nada marah. Apa kau tidak tahu jika tindakanmu mencelakai Sobin seperti tadi itu sangat berbahaya? Kau seharusnya bersyukur Sobin hanya pingsan. Bagaimana jika dia sampai meninggal? Kau bisa masuk penjara. Ibu Dagur Yen, Yoyasin lalu menatapnya. Yen baru saja akan melanjutkan bicaranya, tapi Taeyong lebih dulu menahan tangannya. Yen, ya, panggil Taeyong. Isar Yen dan Yoyasin kini menatapnya. Aku ingin pulang ke rumah. Apa kita bisa pulang sekarang? Ya Tuhan, Yoyasin menatap Taeyong tak percaya kenapa Taeyong bisa menunjukkan wajah setenang itu setelah yang dia lakukan pada Sobin. Yoyasin bingung. Ya Kim Taeyong, bagaimana kau bisa setenang ini setelah Ibu? Yen menegur kali ini dengan nada yang lebih tegas, begitupun dengan tatapannya. Yoyasin langsung terdiam menatapnya. Sebaiknya ibu keluar, ucap Yen. Dia menatap ibunya serius. Tinggalkan kami berdua. Yoyasin terdiam. Dia kembali melirik Taeyong dan Taeyong membalas tatapannya. Yoyasin menatap Taeyong dengan sorot mata meneliti hingga Taeyong merasa tidak tenang di buatnya. Lalu Taeyong memilih menatap Yen, meraih telapak tangan Yen menggenggamnya erat dan kembali bersuara dengan pelan. Yen, ayo pulang. Aku ingin pulang bersamamu ke rumah kita. Yen membalas tatapan Taeyong seraya tersenyum tipis. Ya, kita akan pulang, kau tunggu saja. Taeyong mengangguk dan tersenyum. Tidak detik kemudian Yoyasin mendengus dan membalas tatapan Yen dengan tatapan yang sulit diartikan. Kenapa kau melukai Sobin? Mengapa kau memukulkan benda itu padanya? Tanya Yen membuat senyuman Taeyong memudar. Dia kemudian menundukkan wajahnya. Ekspresi wajah yang sedih hingga Yen menggunakan nada lebih hati-hati saat dia bersuara. Aku tahu kau hanya ingin melindungiku. Aku juga tahu kau melakukan itu karena kau tidak mau Sobin menyakitiku. Tapi Taeyong, kau tidak boleh menggunakan cara kasar. Aku tidak menyukainya. Taeyong menatap Yen. Kau tidak menyukainya? Yen mengangguk. Ya, aku tidak menyukainya, jawab Yen. Ia mendekat
mengalungkan kedua tangannya di leher. Taeyong meletakkan dagunya di pundak pria itu dan memeluknya hangat. Ian tersenyum tipis sebelum akhirnya berkomentar. Aku yakin Taeyongku adalah pria baik-baik, tidak menyukai kekerasan, tidak mungkin menyakiti orang lain. Karena itu aku menyukainya dan aku mencintainya. Tidak apa-apa, aku memaafkanmu kali ini. Aku mengerti keadaanmu, Cavien. Tapi Taeyong, kau tidak boleh mengulangi kejadian ini lagi. Kau tahu yang kau lakukan membuatku sangat takut. Ya, aku takut terjadi sesuatu yang buruk padamu. Saat kau melakukan itu pada Sopin, aku juga merasa aku tidak mengenalmu. Aku tidak melihat Taeyongku yang sesungguhnya. Dia juga pererat pelukannya. Maafkan aku, ucapnya dengan pelan. Dengan penuh penyesalan, aku janji tidak akan mengulanginya lagi. Karena itu salah dan Yen tidak suka. Aku berjanji tidak akan membuatmu takut lagi. Maafkan aku, Yen. Yen tersenyum. Tidak apa-apa. Dia lalu melepas pelukannya, menangkap wajah Taeyong lalu memberikan kecupan hangat di bibir pria itu. Yen mengelus pipi Taeyong sembari berkata, Taeyong, tunggu di sini sebentar. Aku ingin bertemu dengan ibuku di luar. Saat Ian menarik tangannya, pria itu segera menahannya. Jangan pergi, ucap Taeyong dengan wajah cemas. Aku udah ingin berpisah lagi denganmu. Jangan pergi. Ian berusaha menunjukkan senyuman meyakinkan untuk Taeyong hanya sebentar. Aku berjanji akan kembali dan setelah itu kita pulang. Aku juga tidak mau berpisah denganmu. Jadi kau tunggu saja. Ian menemui ibunya yang sedang duduk di kursi tunggu dekat kamar rawat yang dia dan Taeyong tempati. Setibanya Ian duduk di samping ibunya seraya mengarahkan pandangannya lurus ke depan. Yen, panggil Nyonya Sin menghadapkan tubuhnya ke arah Yen. Ekspresi wajahnya terlihat cemas. Apa kau yakin? Dia yang bebek saja. Aku merasa dia seperti... Nyonya Sin menunduk menunjukkan sorot mata meneliti. Memori otaknya kembali mengingat tingkah laku Taeyong yang terlihat di ruangan tadi. Psikopat. Ibu Yen menatap ibunya dengan tatapan dingin. Taeyong bukan seorang seperti itu, jadi jangan bicara aneh-aneh tentangnya. Pertama, Taeyong sudah berani melukai diri sendiri. Dia juga mengatakan pada Yen dia berlari dari rumah menuju apartemen dan kejadian saat Taeyong memukulkan vas bunga itu ke kepala Sobin membuat Yen berpikir apa seperti ini Kim Taeyong sebenarnya. Yen bingung. Tapi Yen, Yasin mendekat ke arahnya. Kau lihat sendiri sampai sekarang Taeyong masih bersikap tidak peduli pada keadaan Sobin. Apa dia tidak takut terjadi sesuatu pada Sobin? Apa dia tidak takut jika Sobin akan menuntutnya atau... Ibu, selayan sambil menatap ibunya. Bisakah ibu untuk tidak membahas kondisi Taeyong sekarang? Biarkan Taeyong menjadi urusanku. Sebaiknya ibu jangan ikut campur. Nyonya Yasin hanya bisa diam. Lagi pula, Ian kembali menunduk. Ian juga mencari masalah untuk apa dia datang dan dari mana dia tahu alamat apartemenku. Itu, Ian kembali menatap ibunya. Maafkan ibu Yen, mohon Nyonya Yasin. Ibu pikir Sobin hanya ingin berbincang denganmu, jadi ibu memberitahu alamat tempat tinggalmu. Maaf, ibu tidak tahu jika akan seperti ini. Yen mendengus mengalihkan wajahnya ke arah lain, merasa muak menatap ibunya. Dengarkan Ibu Yen, ucap Nyonya Yasin sambil menyentuh tangan Yen. Yen masih enggan menatapnya, tapi Nyonya Yasin tetap bersuara. Ibu sudah menelpon ayahmu di rumah dan
kami sudah membahas ini. Ian membuskan napas seraya menundukkan pandangan perkataan ibunya tentang teh yang membuatnya merasa lega. Tidak arti kemudian Ian kembali menatap ibunya. Apa ibu sudah menceritakan masalah ini pada keluarga Taeyong? Nyonya Sin menggeleng. Belum weh, apa kau ingin ibu memberitahu mereka? Ibu akan ke rumah mereka sekarang jika kau yang menginginkannya. Tidak perlu ucap yang cepat, ibu dan ayah sebaiknya merahasiakan ini dulu pada keluarga Taeyong. Biarkan aku yang mengatakan sendiri pada mereka nanti. Nyonya Sin mengangguk pelan. Ya baiklah, bagaimana keadaan Sobin sekarang? Tanya Yen, dia tidak mengalami luka serius kan? Kau tidak perlu cemas. Kulit kena Yen berkerut keluarga. Nyonya Sin mengangguk. Sepertinya ponsel Sobin masih ada pada ibu. Ya tadi ibu memeriksa spidal dan menemukan satu nama di sana. Aku pikir itu keluarganya. Yen tertegun. Kim Hayong? Ya namanya. Di kontak itu tertulis Kim Hayong. Ya, dia baru saja datang, dia ingin bertemu dengan Anda. Sobin mendesah malas, dia menatap lurus ke depan lalu menjauh dengan nada pelan. Biarkan dia masuk. Perawat itu pun keluar. Tak lama kemudian Hayong masuk ke dalam ruangan. Wanita yang memakai dress merah yang dilapisi mantel hitam dan elegan itu langsung mendekati sisi ranjang lalu menatap Sobin dengan cemas. Sobin, apa yang sebenarnya terjadi padamu? Sobin menoleh membelakangi Hayong. Jangan pura-pura peduli padaku, ucap Sobin dengan dingin. Hayong menatapnya tak percaya. Ya, sampai kapan kau akan bersikap kekanakan seperti ini? Akhir-akhir ini orang tuamu sering menelponku. Mereka menanyakan keberadaanmu. Kenapa kau tidak pulang saja dan bicara baik-baik pada mereka? Sofin tersenyum miring lalu menoleh membalas tatapan Hayong. Kim Hayong, wanita wicat sepertimu jangan sok menasihatiku. Hayong mendengus. Aku serius, serunya tegas. Aku bicara seperti ini karena aku peduli padamu. Maksudku, saut Sobin, maksudku bahwa tatapan Sobin berubah jadi tajam. Apa kau masih tidak sadar jika aku seperti ini karena dirimu? Hayong mengerjap, masih bingung dengan ucapan Sobin yang baru saja pria dilontarkan padanya. Ya, aku merasa kau adalah alasan kenapa hidupku menjadi hancur dan berantakan seperti sekarang, ucap Sobin penuh penekanan. Matanya memerah karena amarah. Dulu bukankah aku selalu mengatakan jika aku serius saat menjalin hubungan denganmu? Ya, aku benar-benar mencintaimu. Tapi saat kita menjalin hubungan, kau masih saja bermain dengan pria-pria hidung belang itu dan menyamakanku dengan mereka. Apa kau pikir aku serendah itu? Hayong menatap Sobin tak percaya, tangannya kini mengepal erat. Jadi kau sengaja melakukan itu? Sobin tersenyum. Setidaknya saat itu kau tahu bagaimana perasaanku saat melihatmu bersama laki-laki lain, jadi kita impas. Hayong tak mampu berucap lagi, terkejut bagaimana bisa Sobin mengetahui semuanya. Hayong akui semua yang dikatakan Sobin tentang dirinya memang benar. Dulu dia memang menganggap Sobin seperti pria-pria lain yang bisa diajak bersenang-senang suka hati. Tapi sungguh sejak Hayong melihat Yen bersama Sobin di apartemen, Hayong benar-benar marah. Dia tercemburu. Demi apapun dia tidak pernah cium sebelumnya. Sejak saat itu pula dia baru sadar jika dia benar-benar menginginkan Sobin di sampingnya. Itu tidak mau wanita lain yang mendekati Sobin lain dirinya. Untuk alasan itulah dia membenci Yen setengah mati. Dan sejak itu Hayong tidak pernah bermain dengan pria seperti
terjadi. Sebelumnya dia berusaha keras agar Sobin kembali padanya meskipun usahanya terus gagal karena dia malah sering melihat Sobin dengan wanita yang berbeda-beda setiap saat. Aku harap kejadiannya menyadari kesalahan mengucap Sobin. Tapi apa yang terjadi? Kau justru terus menyalahkanku. Setiap kali kita bertemu, kau selalu menyebutku bajingan yang menyamakanku dengan pria bejat lainnya. Jadi Ayong tidak tahu harus berkata apa, matanya memerah saat seperti ini karena dengan Ayong benar, Sobin melampiaskan amarahnya dengan cara seperti yang Sobin lakukan selama ini karena dirinya, dan yang membuat dada Ayong sesak adalah selama ini dia sama sekali tidak menyadarinya. Sobin mengalihkan wajahnya ke arah lain membelakangi Ayong. Sebaiknya kau pergi, ujarnya pelan penuh penekanan. Jangan muncul lagi di hadapanku, aku membencimu. Sobin menutup mata, setelah itu menyembunyikan matanya yang semakin memerah. Sementara itu Ayong masih berdiri di tempatnya, mata berkaca-kaca, membutuhkan waktu beberapa detik air bening yang besar. Sobin tetap diam, menutup mata rapat tanpa menyadari setitik cairan bening baru saja jatuh dari matanya dan mengalir membasahi pelipisnya. Pergi Kim Ayong, gumam Sobin, aku membencimu.